Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya ingin membahas tentang perpustakaan Ashurbanipal yang merupakan perpustakaan pribadi Raja Ashurbanipal dan merupakan perpustakaan terorganisir pertama di Timur Tengah. Perpustakaan ini terletak di kota Niniwe dan dibangun oleh Raja Ashurbanipal pada akhir masa kepemimpinannya, yaitu pada tahun 668 hingga 627 sebelum Masehi. Yang dimana pada masa ini manusia menggunakan tablet tanah liat sebagai media untuk menulis dan menggunakan sistem tulisan cuneiform. Ashurbanipal sendiri memang memiliki ketertarikan dengan teks-teks lama. Dia juga disebut ahli dalam seni tulis dan bisa berbahasa Sumeria dan Akkadia. Hal-hal ini mendorongnya untuk membuat perpustakaan pribadi dan mengembangkan koleksinya. Pengembangan koleksi ini semakin mudah dilakukan ketika Ashurbanipal memenangkan perang sipil melawan saudaranya dan mengambil alih kekuasaan atas kerajaan Babilonia, yang memberikannya akses ke tablet tanah liat di kuil-kuil Babilonia dan membawanya ke perpustakaan pribadinya. Koleksi pada perpustakaan Ashurbanipal terdiri dari dokumen-dokumen arsip, teks-teks pertanda, teks religius tentang mantra dan ritual, teks ilmiah, dan karya sastra seperti Epic of Gilgamesh, yang merupakan salah satu karya sastra tertulis tertua yang pernah ditemukan. Karena perpustakaan ini terletak di istana, maka akses atas perpustakaan ini sangat terbatas. Yang mengaksesnya hanyalah Ashurbanipal dan sekretarisnya. Tapi, hal ini bukan berarti perpustakaan Ashurbanipal tidak mengalami masalah yang bahkan masih dialami oleh perpustakaan modern, yaitu kejahatan perpustakaan, seperti pencurian dan perusakan koleksi perpustakaan. Hal ini dapat dilihat dari kolofon yang ada di beberapa tablet tanah liat yang berisi ancaman jika ada yang mencuri tablet ini dari perpustakaan pribadi Ashurbanipal, maka dia akan dihukum oleh para dewa mereka. Namun, perpustakaan ini terbakar ketika kota Niniwe diserang oleh Babilonia dan Mede pada tahun 612 sebelum Masehi. Ketika bangunan perpustakaan ini runtuh, asap dan puing-puing bangunan pun mengubur tablet-tablet tanah liat yang menjadi semakin keras ketika terbakar oleh api. Tablet-tablet perpustakaan ini kemudian ditemukan kembali oleh arkeolog Inggris Austen Henry Lanyard pada tahun 1850 di situs penggalian arkeologi Koyonjik. Di sisa reruntuhan perpustakaan ini, mereka menemukan sekitar 30.000 tablet tanah liat yang disusun berdasarkan topik dan sekitar 1.500 judul. Sekarang, tablet-tablet tanah liat ini disimpan dan ditampilkan di The British Museum dan merupakan salah satu sumber utama pengetahuan kita tentang peradaban Mesopotamia. Sehingga dapat dikatakan bahwa perpustakaan ini telah memenuhi fungsinya sebagai perpustakaan, yaitu sebagai penyimpanan dan pelestarian karya dan informasi, bahkan ribuan tahun setelah kehancurannya. Baiklah, sekian dari saya, dan jika saya membuat kesalahan, saya mohon maaf. Atau bisa tinggalkan saran di komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.